Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bangun, diberikan kesempatan untuk tetap kuat melanjutkan aktivitas dan kerja tugas lain kita. Ya, sebelum kita memulai perenungan pagi, mari bersama kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, firman Tuhan adalah sulu langkah kehidupan kami. Kami mensyukuri setiap hari kami diberikan kesempatan, dan dalam rangka ungkapan syukur itu kami mau datang ke hadirat Tuhan dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini jemaat Tuhan yang bersama berkumpul mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 2 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Yakobus pasal 2 ayat yang kelima hingga 8, demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Ya, saudaraku, salam kasih Kristus untuk kita semua. Saya yakin dan percaya kita kenal dengan sosok yang bernama Bunda Teresa. Seorang ibu yang berhati mulia, yang berasal dari Kalkuta. Ia memiliki hati dan iman yang dapat kita contoh, yaitu beliau tulus memberikan diri, memberikan hatinya, pikirannya untuk menolong kaum papa, orang lemah, orang miskin di daerahnya. Secara manusiawi mungkin kita bertanya, mengapa Bunda Teresa kok mau melakukan hal itu? Itu karena Bunda Teresa memiliki iman yang kaya di hadapan Tuhan. Ia percaya bahwa ketika ia memberi diri, pemberian dirinya akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sendiri yang akan menjaga, Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan Bunda Teresa. Ya, secara manusiawi memang kita berpikir lebih baik kan Bunda Teresa bekerja, atau kita bekerja mencari segala sesuatu yang kita perlu. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki uang, harta, ataupun kekayaan. Itu kan yang kita cari secara manusiawi. Hal itu memang tidak dipermasalahkan, saudaraku. Tidak dipermasalahkan. Kita tidak dipermasalahkan untuk bekerja keras, mencari uang, bahkan menjadi seorang yang kaya. Bukan berarti juga kita dituntut untuk meniru dan menjadi sama seperti apa yang dilakukan Bunda Teresa. Bukan hal demikian. Namun dalam hal ini kita belajar bersama bahwa harta, uang, atau kekayaan bukanlah tembok pembatas, bukanlah satu ukuran untuk membuat sekat-sekat atau untuk membuat tingkatan-tingkatan seseorang, derajat seseorang berdasarkan penghasilan dan status sosialnya. Demikian juga saudaraku yang dibahas dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini. Melalui ayat ini Yakobus mau memperingatkan penerima surat yang dia tuju, termasuk kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, untuk tidak menilai, tidak memberikan tingkatan sekat terhadap orang berdasarkan penampilan fisik, derajat sosial. Nah, mengapa demikian? Sebab sikap yang demikian itu bertentangan dengan pernyataan Allah. Karena Allah tidak membedakan siapapun karena ia melihat hati dan bukan penampilan lahiriah. Allah melihat hati bukan penampilan lahiriah. Yang kedua, jika kita menilai dan membedakan orang berdasarkan penampilan fisik dan derajat sosial, itu berarti kita menempatkan diri lebih tinggi dan menduduki posisi sebagai hakim yang tidak adil bagi sesama kita. Kita bisa baca di ayat yang keempat. Namun harus diakui bahwa dalam realita kehidupan, realita berbicara bahwa seringkali orang yang berkekurangan lebih terbuka dan menyerahkan diri kehidupannya di dalam Tuhan. Karena dia tidak punya apa-apa, jadi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan daripada orang yang kaya. Karena banyak orang kaya kecenderungan
ada garis bawah, kecenderungan lebih mengandalkan hidupnya pada kekayaan yang dimilikinya daripada kepada Tuhan. Kita dibaca di ayat yang kelima. Ya, maksudnya hati orang ini tertuju pada kekayaan yang dimiliki. Justru hal demikian membuat orang tidak tenang. Mengapa demikian? Saya memiliki pengalaman pribadi ketika saya sedang berpraktek. Ada orang yang sangat kaya, rumahnya mewah, mobil banyak, barang-barangnya mewah. Tapi justru orang ini takut sekali. Takut mengapa? Saya takut kalau rumahnya kemalingan. Rumahnya ada perampoknya. Oleh sebab itu ia lebih melindungi apa yang ia punya, melindungi barang-barangnya dengan ia masukkan semua ke dalam kamar dan orang ini tidur di sofa. Itu artinya apa? Kekayaannya tidak membuat ia bahagia, justru membuat ia ketakutan. Dan dia tidak memberikan hatinya sepenuhnya dengan apa yang dia punya. Nah, pernyataan ini juga saudaraku berarti bahwa bukan semuanya orang kaya bersikap demikian. Bukan berarti mengeneralisir bahwa orang kaya itu pasti memiliki sikap seperti itu. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Bukan berarti juga orang yang kaya berkelimpahan sulit menerima firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan dan tidak ada salahnya menjadi kaya atau materi. Nah, tapi ini yang harus kita bersama belajar, yaitu selain kita mengejar kekayaan yang kita punya, kita harus mengejar juga kekayaan dalam iman. Apa itu? Menaruh sepenuh di dalam Tuhan. Sepenuhnya di dalam Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak takut dan tidak gentar. Sama seperti Bunda Teresa. Ia juga memiliki kekayaan di dalam iman, yaitu menggantungkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Tidak ada salahnya kalau kita memang mau bekerja, kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita melakukannya itu dengan tulus hati. Nah, pesan ini disampaikan kepada kita semua tanpa terkecuali. Sebab semua orang itu sama di mata Tuhan, dan status sosial tidak menjadi penentu status manusia di hadapan Tuhan. Semua sama. Besar kecilnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan tidak membuat Allah menentukan tingkatan-tingkatan. Oh, orang ini persembahannya banyak, jadi dia tingkatannya di sini ya. Oh, orang ini persembahannya dikit, jadi tingkatannya di sini ya. Bukan seperti itu. Tetapi Allah melihat hati dan ketulusan memberi meski itu jumlahnya sedikit. Nah, dengan demikian pesan apa yang dapat kita ambil? Mari kita dengan apapun yang kita miliki, baik kita berkekurangan, berkecukupan, berkelimpahan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang akan bertindak dengan caranya yang melindungi dan menyertai memberkati kita. Mari kita kejar kekayaan dalam iman, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Sebab dalam sikap itulah kita menikmati kekayaan. Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi masing-masing orang sesuai dengan kasih karunia-Nya. Jadi yang berkekurangan pasti diberikan berkat karunia tersendiri oleh Tuhan. Begitu juga dengan yang berkelebihan atau yang kaya juga diberikan berkat kasih karunia yang cukup oleh Tuhan. Pasti karunia yang dimiliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan selalu mengucap syukur. Sebab itulah harta yang paling indah yang sesungguhnya. Marilah kita bangga karena kita kaya di dalam iman dan karena kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk kami selain mengejar apapun yang kami inginkan di dunia, tapi kami juga harus fokus untuk menjadi orang kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan kami, menyadarkan kami untuk kami tetap senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sendiri yang berjalan menuntun kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan, dalam keadaan apapun, kami yang masa lanjut usia, kami pergumulan, kelemahan tubuh, semuanya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menopang, memegang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.